agungnya, yaitu keimanan dan ketakwaan-Nya subhanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita untuk tetap beristiqamah menapaki jalan yang dititahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menggerakkan badan kita, lahir batin, untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita alhamdulillah di malam hari ini subhanallah bisa berkumpul kembali di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Untuk apa? Untuk menjalin silaturahim sesama muslim yang pertama, dan yang kedua untuk mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika tidak ada hidayah atau petunjuk yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mungkin bisa menjalannya subhanallah. Dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang juga telah menguatkan badan kita, mensehatkan badan kita sehingga kita mudah, sehingga kita bisa enteng untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita hadir di majlis ilmu subhanallah. Maka di awal pengajian seperti biasanya, mari bersama kita tekadkan makna syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar Allah menjaga kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dan melanggengkannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bisa bersyukur kepada Allah, mengakui segala kebaikan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah, maka Allah akan melanggengkan kenikmatan tersebut, juga akan menambah kenikmatan tersebut kepada kita semua subhanallah. Dan sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kapanpun menjadi pelita bagi seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi cahaya dari segala kegelapan yang ada, menjadi penuntun untuk bisa menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena begitu sempurnanya segala kebaikan yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintahkan agar terbawa-bawa mulia dan agung untuk bisa mengikuti suri tauladan yang dicontohkan oleh sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat Bapak subhanallah, ingat ibu-ibu, siapa orang yang bisa mentaati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam arti mau berusaha untuk sebisa mungkin mempraktekkan apa-apa yang diperintahkan oleh beliau, maka itu tanda dari ketaatan kita kepada Allah. May yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Allah menggandengkan jika kita bisa taat, jika kita bisa patuh kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Patuh dan taat ini bukan hanya kita meyakini beliau nabi terakhir, utusan Allah, bukan hanya itu. Iya, hati kita meyakini demikian, namun tingkah laku kita berusaha untuk bisa mengikuti, mencontoh segala apa yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Alhamdulillah subhanallah. Insyaallah di malam hari ini subhanallah, saya pikir begini subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kita, mengadakan kita di dunia ini tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
kami bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita tidak mengetahui bagaimana cara ibadah? Subhanallah. Sedangkan telah kita ketahui bersama bahwa tuntunan ibadah itu, subhanallah, yang menjadi pedoman kita sebagai hamba Allah umat Islam adalah Al-Quran. Maka saya pikir begini, subhanallah, yang teragung dari semuanya, segala ilmu yang ada itu bersumber dari Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, saya tabaruk, saya berharap di awal-awal pengajian ini dengan kita lebih memfokuskan untuk mengkaji Al-Quran terkait pemahamannya. Semoga kita terbawa berkah Al-Quran, karena tidak lain didahulukan yang menerangkan tafsir ini agar kita bisa lebih mengerti apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, sehingga kita dengan mudah bisa menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini. Maka insya Allah di malam hari ini kita bersama akan belajar, akan mempelajari tentang Al-Quran, tentang tafsir surah An-Nas. Kenapa dipilih surah An-Nas? Subhanallah, karena saya pikir ini surah yang sangat familiar. Mungkin biasanya kalau kita pengen cepat sholatnya itu bacaannya surat-surat pendek, An-Nas dulu, An-Nas dulu, Al-Falaq dulu, biasanya begitu. Tapi terkadang itu kita tidak memahami, tidak mengerti apa itu isi kandungan dari surah An-Nas itu. Sedangkan kita sudah hafal fi dhahril qalb, di luar kepala. Ibu-ibu mungkin sambil nyapu, sambil masak, sambil kemana, insya Allah nggak pakai pikir, baca surah An-Nas ini udah begitu lancarnya, begitu fasih. Maka keberuntungan ini, kebaikan ini, mari kita tambah dengan memahami makna surah An-Nas agar kita bisa mentadaburi makna Al-Quran sehingga bisa menerapkan pada perilaku nyata kita seperti ini. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Langsung saja ini subhanallah, ini penjelasannya saya baca dari kitabnya Paman Dahulu Al-Maghfur lahu Muhammad Hasan Nawawi yang berjudul Al-Qistas Al-Mustaqim fi Bayan Tafsir Al-Quranil Karim. Subhanallah, tentang surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari apa? Dari kejahatan syaitan yang biasa tersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Subhanallah. Saya bacakan dulu muqaddimah dari surah An-Nas itu. Surah An-Nas adalah surah yang ke-114, berjumlah 6 ayat, 20 kalimat dan 79 huruf. Surah An-Nas diturunkan setelah surah Al-Falaq. Dan menurut qaul yang sahih, surah An-Nas ini tergolong madaniyah. Imam Muhammad bin Hazm berpendapat bahwa surah An-Nas ini tidak ada nasikh dan mansukhnya. Subhanallah. Kalau kita pahami, subhanallah, saya baca di kitab tafsir ini, Paman Dahulu beliau menukil dari tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili. Disebutkan bahwa makna mujmal atau makna
global. Surah An-Nas itu berintikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk senantiasa memohon perlindungan, memohon penjagaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sang Tuhan semesta alam, Rabbin Nas, sang Tuhan manusia. Allah juga Malikin Nas, Raja manusia. Ilahin Nas, sesembahan manusia. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kita sering baca surah An-Nas ini. Dan ternyata surah An-Nas ini berintikan bahwa Allah sangat menekankan kepada kita agar selalu memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan manusia, Rabb. Subhanallah. Ketika disebut makna Rabb, subhanallah, Mbak Pondok pasti tahu definisi atau interpretasi dari makna Rabb sebagaimana yang telah disebutkan oleh Kamanda Guru dalam tafsir Jawahirul Ma'ani wa Ta'wil Syirabani fi Bayani Sab'il Mathani, bahwa Rabb itu mengandung sedikitnya itu 4 makna: yang menciptakan, yang merumat, yang memberi rezeki, yang menjaga. Subhanallah. Ketika disebutkan qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Allah Tuhan manusia. Artinya yang menjaga, yang menciptakan, yang merumat manusia. Subhanallah. Tidak hanya itu, disebutkan juga Malikin Nas, Raja manusia. Artinya yang menguasai manusia. Raja itu identik dengan kekuasaan, dengan kewenangan. Maka tidak ada yang lebih berwenang terhadap diri kita, tidak ada yang bisa lebih mengatur kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Malikin Nas, juga Ilahin Nas, sesembahan kita. Kita dari rumah ibu-ibu subhanallah datang ke sini. Kenapa? Pengen ngaji, pengen mendengarkan ilmu. Tujuannya kenapa? Untuk mencari ridho Allah. Ilahin Nas. Kita sholat, kita ngaji Quran, kita sedekah, kita berakhlakul karimah, kita merawat suami, merawat anak, dan yang banyak. Kenapa? Ini tuntunan agama Islam yang diperintahkan oleh Allah. Untuk apa? Ilahi, sesembahan kita. Kita dedikasikan, kita persembahkan segala apa yang ada pada diri kita, pekerjaan kita untuk Allah. Kenapa? Ilahi, Allah yang menjadi sesembahan kita satu-satunya. Ketika telah disebutkan begitu, kita telah memohon pertolongan, penjagaan kepada Allah yang sempurna kekuasaannya, yang sempurna kebesarannya, yang sempurna kehebatannya. Minta pertolongannya untuk apa? Dari apa? Di sini disebutkan subhanallah min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa tersembunyi. Subhanallah. Sebelum lanjut ke ayat selanjutnya ini, subhanallah, saya ingin sedikit mengupas kenapa ini makna Rabb, Tuhan. Itu sifat Allah. Dalam surah An-Nas ini ayat 1-3 ada 3 sifat Allah. Sifat rububiyah, sifat mulkiyah, sifat uluhiyah. Subhanallah. Dan semua itu digabungkan dengan lafaz An-Nas, manusia. Tujuannya apa? Di sini kalau kita pahami, Allah betul-betul menghormati ciptaannya yang manusia ini. Subhanallah. Yang berbentuk manusia ini. Subhanallah. Ketika nama Tuhan semesta alam digandeng dengan nama lain, otomatis yang di sampingnya ini, yang digandengkannya ini adalah yang baik, yang sempurna. Oleh karena dalam Al-Quran, walaqad karramna Bani Adam,
Allah telah memuliakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua makhluk itu yang paling mulia adalah Bani Adam, yaitu kita semua. Subhanallah. Maka ini di sini Allah menghormati kita. Kalau kita nyapa, ketika Tuhan semesta alam menghormati kita, masa iya kita ghaflah, tidak menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di sini penting. Subhanallah. Min syarril waswasil khannas, kita memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah dari apa? Dari kejahatan bisikan setan yang biasa tersembunyi. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Di sini Walid Muhammad Husain Nawawi mengutip dari tafsir Bahrul Madid. Subhanallah, ini karya Imam Ibnu Ajibah. Subhanallah, disebutkan bahwa Masya Allah, jika hati lupa kepada Allah, jika hati tidak ingat kepada Allah, tidak menyebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan akan mudah masuk dalam hati tersebut dan menjerumuskan hati tersebut untuk melakukan, mendorong pemeluknya untuk melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya bermaksiat kepada Allah. Di sini artinya bahwa ketika disebutkan min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa tersembunyi, artinya bahwa setan tidak akan berani masuk ke dalam hati seorang yang senantiasa ingat kepada Allah. Lafaznya ini disebut menyebut Allah, cuman ini merupakan mana secara banyak orang yang bertanya begini, saya istighfar jalan, zikir jalan, maksiat jalan, itu bagaimana? Sedangkan katanya di sini, siapa yang menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan tidak akan bisa menggodanya sehingga ia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Karena yang dimaksud menyebut Allah bukan hanya sekedar lisan, tapi batinnya, hatinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang betul-betul menjadikan Allah itu ada dalam pandangan hatinya, maka ia akan bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Oleh karenanya Al-Quran menyebutkan istahwadha alaihim asyaitanu fansahum dzikrillah. Pertama kali trik setan untuk menjerumuskan kita, menggoda kita itu apa? Dengan menjadikan kita lupa kepada Allah. Ketika sudah lupa kepada Allah, maka hilang rasa takut kepada Allah, maka hilang rasa harapan kepada Allah, sehingga tidak terkontrol. Hawa nafsu yang dikedepankan hingga berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ibadah yang paling utama itu apa? Sholat. As-sholatu imaduddin, tiang agama. Inti sholat itu apa? Lidzikri. Wa aqimis sholata lidzikri. Kerjakanlah sholat untuk apa? Mengingatku. Karena sholat ketika sudah bisa ingat Allah, bukan hanya sekedar lisan, pandangan hatinya bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirannya tetap bahwa Allah fa'innaka bi'ayunina, mengawasi kita, maka dia akan bisa menjadikan sholatnya itu apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang bisa menjadikan pelakunya itu terhalang dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Sholat yang dari sholat yang selalu ingat kepada Allah, bukan hanya surah sholat seperti ini. Maka di sini di dalam ayat An-Nas ini, ayat 2, subhanallah, setan akan bersembunyi. Tidak akan sampai bisikan jahatnya masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, ketika hati
Masya Allah, Masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Hingga setan ini, subhanallah, kadang kita dalam berhubungan sosial itu kadang ada tidak cocoknya, kadang sering terjadi permusuhan, padahal musuh kita itu bukan sesama manusia, bukan. Sejatinya itu apa? Musuh kita itu setan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa inna syaitana lakum adu fattakhiduhu adu. Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Namun terkadang keawaman kita menjadikan kita sadar atau tidak, setan itu seakan-akan teman dekat. Disadari atau tidak? Bagaimana cara melihatnya? Coba kita mengacak diri, bukan hanya sekedar penampilan zahir, mengacak tingkah laku keseharian kita. Subhanallah, banyak ibadahnya atau banyak maksiat, banyak ingat kepada Allahnya atau banyak ghaflah kepada Allah. Ketika ternyata ditimbang-timbang kejelekan yang lebih banyak, secara tidak langsung kita lebih memilih setan menjadi sahabat kita dibanding para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat tidak akan mungkin menurut kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan setan bersumpah kepada Subhanallah, ini ada dalam surah Al-Hijr ini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, Engkau telah tetapkan kami sebagai orang yang terlaknat, makhluk yang terlaknat. Maka kami bersumpah, berjanji untuk sebisa mungkin menjadikan pandangan buruk kemaksiatan seakan-akan kebaikan pada setiap umat manusia, hingga menjadikan mereka terjerumus ke dalam neraka ini. Janji setan yang direkam oleh Al-Quran. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala subhanallah menerangkan kembali bahwa illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iya, mereka akan bisa terperangkap dalam godaan setan ini, sehingga mereka berani melanggar aturan Allah dan tidak mau bertobat, kecuali bagi hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang tulus kepada Allah, yang ikhlas kepada Allah. Jadi setan tidak akan mungkin bisa masuk begitu jauh untuk menjerumuskan kepada hamba-hamba yang ikhlas. Subhanallah. Masya Allah, summa Masya Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Subhanallah. Qala hadha siratul aliyya mustaqim. Karena ini yang menjaga Allah sendiri. Hamba-hamba yang bisa ketika ibadahnya berusaha untuk diniatkan hanya untuk Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun daun kanan kiri angin itu menarik kita, tetap bismillah kita istiqomah niat karena Allah. Ini hamba-hamba Allah yang terjaga, ini hamba-hamba Allah yang terlindungi dari bisikan setan. Subhanallah. Masya Allah, summa Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Di sini
Bapak tahu tidak arti mukhlas? Subhanallah. Ini ada kata mukhlis, ada kata mukhlas. Ini sebentar ya ibu saya kupas dari sisi bahasa dulu. Sebagaimana waqur fil kitab Musa innahu kana mukhlas. Innahu kana mukhlasun wa kana rasulun. Subhanallah. Kalau mukhlas itu bahasanya orang yang dianugerahi oleh Allah, ditarik oleh Allah dalam kebaikannya. Kalau mukhlis, kita yang mengusahakan untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ikhlas terus. Ya karena Allah itu mukhlis. Ada usaha dari diri kita yang bersungguh-sungguh untuk bisa menempati posisi ini. Tapi kalau mukhlas yang ditarik oleh Allah, yang sudah bahasnya kalau ikhlas itu sudah menjadi wataknya, terbiasa seperti ini. Namun kalau kita ingin seperti ini, yang kata Allah tidak akan tergoda, tidak akan terjerumus oleh godaan setan ini. Mukhlas ini yang pertama kita harus bisa mukhlis dulu. Walin nihayah lahul bidayah. Kalau pengen menempati posisi yang tinggi, kita harus menempati posisi awal. Kalau kita pengen masuk SMP, ya kita harus bisa SD dulu melewati. Gak bisa baru lahir langsung SMP, gak bisa. Kan seperti ini, walin nihayah lahul bidayah. Kita akan bisa mukhlas kalau kita sebelum itu sudah terbiasa untuk mukhlis, mengusahakan diri kita. Ada orang-orang seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda begini, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Allah jadikan kesenanganku, Allah jadikan hobiku, kegembiraanku ketika aku sholat. Jadi sholatnya baginda Rasul bukan hanya sekedar kewajiban, tapi sudah menjadi kenikmatan. Nah itu mukhlas. Kalau kita sholat masih di ayo bismillahirrahmanirrahim. Nah itu masih kita yang mengusahakan. Tapi kalau sudah sholat kita seakan-akan kita kosong tuh kayak ketemu sama pujaan hati, seakan-akan kayak dapat duit 2 miliar 3 miliar, senangnya nah insya Allah sudah bisa mukhlas kalau begitu. Ini bisa dipahami ya. Nah orang-orang yang dijamin oleh Allah terjaga itu yang mukhlas seperti itu. Tapi gak apa-apa kita kayak belum bisa, gak apa-apa. Lantar gabungan taubakan arqabah. Itu kata Quran, kita sedikit demi sedikit. Kita itu manusia yang butuh proses dalam perjalanan. Yang penting ada kemauan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sedikit demi sedikit kita belajar terus. Insya Allah lama-kelamaan Allah akan menarik kita dalam posisi mulia tersebut. Ini sangat dipahami benar ya. Alhamdulillah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad faza muttaqun wa qad faza muttaqun. Subhanallah. Tadi ya syarril waswasil khannas. Subhanallah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta perlindungan Allah dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan yang biasa membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Subhanallah. Setan yang terbiasa membisikkan kejahatan kepada diri kita. Subhanallah. Dipastikan ketika kita ada hasrat untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, itu sudah pasti kita telah masuk dalam perangkap setan. Sudah pasti, karena malaikat gak mungkin menggoda kita dalam keburukan. Gak. Allah sendiri telah menyatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Musuh yang nyata bagi kita itu setan, maka perlakukanlah ia sebagai musuh.
Seperti itu. Ketika kita merasa kita punya musuh, kita pasti tidak akan mau berdekatan dengan yang kita anggap musuh itu. Nah, ketika kita menganggap setan itu musuh, maka kita tidak akan mau berdekatan dengan mereka. Dengan apa? Menjauhi segala apa yang menjadikan Allah tidak ridho kepada kita. Seperti itu. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Di sini subhanallah lafadznya suburin nas. Kalau dalam tafsir Bahrul Madid karya Imam Ibnu Ajibah itu sudur diartikan dengan dada manusia. Jadi setan terbiasa membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Karena dikatakan bahwa setan tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam hati orang mukmin, maka hanya bisanya berkeliaran dalam lingkungan hati itu dalam dada seperti itu. Ini menurut pendapat dari Imam Ibnu Ajibah, Sahibut Tafsir Bahrul Madid. Namun kalau pendapatnya Syekh Muhammad Amin, subhanallah, dalam tafsir Hadaiqur Ruhi wa Raihan, sudur itu merupakan majaz mursal. Jadi dia disebut tempatnya dadanya. Namun yang dimaksud al-muradu hatinya. Jadi kalau dalam pendapatnya ini yang terdapat dalam tafsir Hadaiqur Ruhi wa Raihan yang dinukil oleh Kamanda Guru ini, subhanallah, sudur nas itu adalah langsung kepada hati seperti itu. Ini dari sisi makna lughawinya supaya kita semua paham, ya subhanallah. Namun yang terpenting dari itu semua apa? Kita mesti waspada, mesti harus cerdas. Karena apa? Kalau tidak pintar-pintar banget kita menjaga diri dengan apa senantiasa berusaha mengingat Allah, maka kita akan mudah terjerumus masuk dalam perangkap setan ini yang akan memasukkan kita ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari seperti itu. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Di sini kita sering mendengar setan menggoda kita, menjerumuskan kita. Namun kadang kita belum mengerti betul spesifik apa yang digoda seperti itu. Nah, di sini dalam tafsir Al-Qisṭasul Mustaqim karya Kamanda ini disebutkan bahwa bisikan setan kepada Bani Adam itu ada 6 tingkatan. Bisikan setan kepada Bani Adam itu ada 6 tingkatan. Yang pertama, mengajak kepada kekufuran dan kemusyrikan serta memusuhi para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi godaan tertinggi itu apa? Mengajak kita untuk menjadi seorang yang tidak mempercayai Allah, atau kita memusuhi para wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang tertinggi. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa begitu? Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, subhanallah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, menduakan Allah, tidak yakin kepada Allah, namun mengampuni dosa selain itu. Maka di sini godaan tertinggi setan adalah mengeluarkan kita agar kita termasuk orang-orang yang tidak punya iman kepada Allah. Maka ini hati-hati. Na'udzubillah. Semoga Allah senantiasa menetapkan hati kita dalam keimanan kepadanya, dalam ketakwaan kepadanya. Amin amin rabbal alamin. Allahumma tsabbit qulubana 'ala dinik. Subhanallah. Sampai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang gak ada kurangnya, yang dijamin masuk surganya, menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari para nabi dan rasul, Sayyidul Azkiya, Sayyidul Asqiya, pemimpin dari orang bertakwa, orang yang suci, itu baginda Rasul.
Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku untuk menapaki ibadah kepadamu, agama seperti ini sosok baginda Rasul. Maka ketika sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu istimewa dan terjamin, maksum Nabi masih berdoa begitu, menandakan begitu hebatnya, begitu misterinya ketentuan Allah. Tidakkah Allah yang membolak-balikan hati kita? Na'udzubillah, ada orang yang pagi beriman, sore tidak beriman, itu banyak sekali. Na'udzubillah min dzalik. Maka rugi sekali orang yang seperti itu. Maka kita mesti mohon kepada Allah, mohon dijaga keimanannya, mohon dijaga ketakwanya. Jangan sampai kita terjatuh dalam hal-hal yang menjadikan Allah tidak ridho kepada kita. Subhanallah. Seperti ini bisikan setan yang pertama. Yang kedua, mengajak kepada bid'ah, sesuatu yang tidak diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengerjakan sesuatu yang tidak ada nilai kandungannya dalam agama. Terkadang orang kalau terang-terangan mengerjakan maksiat ada merasa bersalah, karena jelas itu dosa mereka. Ketika bersalah ada penyesalan hingga ia mau bertobat kepada Allah. Ketika bertobat diampuni oleh Allah. Beda dengan orang yang merasa betul sendiri. Orang-orang yang mengerjakan bid'ah seakan-akan itu betul. Ketika merasa betul, maka sulit sekali dia akan mengakui kesalahan, sehingga ia tidak sampai bertobat kepada Allah. Nah, godaan yang terparah nomor 2 dari bisikan setan. Alhamdulillah min dzalik. Yang nomor 3, mengajak melakukan dosa besar yang dihiasi dengan kenikmatan dunia. Subhanallah. Mengajak melakukan dosa besar yang dihiasi dengan kenikmatan dunia. Contoh ini, contoh gambarnya begini. Ada orang yang lagi berusaha bisnis, umpama pengen jujur, pengen yang lain, atau orang yang subhanallah dalam lingkungan pekerjaan atau yang lainnya contoh. Namun ketika ada yang lain, maka subhanallah dia umpama na'udzubillah min dzalik, karena gak pengen kalah umpama, karena gak pengen pesaing umpama, maka subhanallah dia punya seorang untuk menyakiti orang yang tidak disukai. Untuk mengalahkan si B ini berbagai cara dilakukan hingga menerjang hukum Allah. Agar apa? Meraih apa? Kedudukan. Nah, ini gambaran dari perilaku dosa besar. Korupsi umpama seperti itu. Orang yang korupsi itu orang yang terbuai dengan harta. Lihatnya banyak harta, bisa jalan-jalan, bisa beli apa aja, namun caranya salah. Dia mengambil hak banyak orang. Subhanallah, itu dosa besar. Nah, ini godaan bisikan setan yang nomor 3 itu mengajak kita untuk melakukan dosa besar dengan diiming-imingi kenikmatan dunia. Subhanallah. Yang nomor 4 itu mengajak kepada kita untuk mengerjakan dosa-dosa kecil. Agar apa tujuannya? Biasanya kalau dosa kecil itu kita sering menganggap remeh. Ketika menganggap remeh, kita seringnya lupa bertaubat kepada Allah. Sedangkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa dosa terbesar dalam pandangan Allah itu dosa yang paling dianggap remeh oleh hamba-Nya. Dosa yang paling kecil dalam pandangan Allah adalah dosa yang paling besar yang dianggap oleh hamba-Nya. Kenapa? Ketika seorang melakukan dosa dan dia menganggap dosa itu besar, maka biasanya penyesalannya lebih, takutnya lebih, mohon ampunnya lebih. Namun biasanya kalau orang melakukan dosa kecil, gak ngerasa itu, gak dianggapnya dosa, terus-terusan
hingga lupa kepada Allah. Nah ini yang menjadikan Allah murka kepadanya. Karena yang jadi masalah bukan hanya dosa besar, bukan hanya dosa kecil, tapi yang jadi masalah adalah siapa orang yang kita maksiat dan yang kita maksiat itu. Siapa dan yang kita maksiat itu. Siapa dan yang kita langgar perintah itu. Kecil maupun besar, kalau itu berhubungan dengan Allah, segala yang menjadi besar. Seperti itu. Oleh karenanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, yang disebut orang yang beriman, orang yang masih punya rasa takut kepada Allah, orang yang masih punya harapan besar kepada Allah, maka bertaubatlah. Dengan apa? Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, hati yang menyesal, memohon ampun kepada Allah, lisannya astagfirullahaladzim, tingkah laku yang menahan diri untuk mengulangi hal yang salah yang menyebabkan kita mendapat berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Kemudian bisikan setan yang nomor 5 adalah mengajak manusia menyibukkan mengerjakan sesuatu yang mubah. Nah ini yang sering kita rasakan mungkin ya, subhanallah, apalagi kita masih anak muda, subhanallah, mengajak manusia menyibukkan mengerjakan sesuatu yang mubah, gak mengandung dosa, gak mengandung pahala. Contohnya apa? Mainan HP. Ini saya sendiri, subhanallah. Kalau udah pegang HP udah lupa, subhanallah. Dosa enggak? Ya enggak dosa, selagi mainan HP-nya itu bukan mengarah pada maksiat. Yang dilihat bukan tontonan haram, yang diketik tidak untuk menjelekkan, menghina, memprovokasi, menfitnah seorang. Hanya main game, foto selfie, Instagraman, kepoin siapa, subhanallah. Itu gak apa-apa, sesekali gak apa-apa. Tapi kalau kita syukur menyibukkan diri, nah ini kita tidak sadar kita sedang masuk dalam perangkap setan. Jadi setan itu pintar ya, subhanallah. Kalau tingkatan dia disuruh bermaksiat gak bisa, ketika mengerjakan ibadah sebisa mungkin dirusak amal ibadahnya. Setan menggoda kita agar mengerjakan maksiat, kokoh kita gak mempan. Oke lah. Cara lain setan itu, jangan mengerjakan ibadah dimalas-malasin dengan mengerjakan hal-hal yang mubah hingga sibuk ibadah kepada Allah. Ternyata kokoh lagi kita gak mempan. Kitanya malah ibadah. Gak ada putus asanya setan itu, ibu-ibu. Ketika ibadah digoda lagi. Kira-kira bagaimana ya caranya agar ibadah itu pahalanya hilang? Maka ketika ibadah ada penyakit ujub, merasa dia yang paling baik, merasa kemampuannya itu dari dalam diri, timbul takabur, membanggakan diri hingga merendahkan orang lain, timbul tazkiyatun nafs, merasa paling bersih ketika ibadah umpama, atau ibadah dengan cara yang salah. Qaulun ma'ruf wa maghfirah bi shadaqati yatba'uha ada kata setan, jangan sedekah, jangan sedekah. Gak bisa. Kita sedekah, sudah sedekah, muter lagi di otak setan itu. Gimana ya caranya agar pahala sedekah ini hilang? Ketika sedekah caranya yang salah, dengan cara yang kasar, menyakiti orang lain, dengan ada menyakiti, menjadikan malu orang yang diberi itu, hilang pahalanya. Begitu. Kata setan, jangan puasa, jangan puasa, nggak bisa tetap puasa. Ketika lagi puasa, ada saja yang bikin kesel, sampai montok-montok, sampai pengen marah, nggak tertahan. Nah ini, jadi subhanallah, ibaratnya begini ya ibu-ibu ya, subhanallah. Saya suka sekali dengan kata-katanya Habib Ali Al-Jufri,
Beliau itu murid setia dari Al-Habib Umar bin Hafid, subhanallah, yang ketakwaannya, keilmuannya itu sudah tidak ada keraguan lagi, subhanallah. Beliau mengatakan begini, ketika setan tidak ada putus asanya menjerumuskan kamu ke dalam neraka,